Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 aljabar linear lanjut ingin mempresentasikan tentang proyek kami yang berjudul memprediksi heating load serta cooling load pada suatu bangunan dengan 8 parameter bentuk bangunan. Nah, kelompok kami beranggotakan Gemilang Loges Ramadhani, lalu dan itu saya sendiri, lalu ada Imam Aska, ada Muhammad Rihan Azhari, dan Zanan Isfah Wahita. Nah, untuk bagian pertama, ini singkat aja tentang penjelasan dataset kami itu di-obtain dengan cara apa dan menggambarkan apa. Lalu dataset ini kami olah dulu karena ada 2 kolom yang kosong di sebelah heating load dan cooling load. Kami menggunakan Git untuk menyimpan data CSV-nya, lalu tinggal mem-paste URL di sini sehingga nanti program akan mengambil datanya dari website Git. Lalu kami memberi label pada setiap kolom-kolom yang ada di data kami. Ini ada relative compactness, surface area, wall area, roof area, overall heat, orientation, glazing area distribution, dan heating load juga cooling load. Nah, penjelasan tentang ini semua bisa dibaca di sini gitu. Lalu ini cuma penggambaran dataset, tapi di printnya dari 10 data paling belakang. Ini mengecek null, jadi apakah di kolom kami itu ada null. Nah, sehubungan karena data kami itu mempunyai dua kolom yang benar-benar kosong, jadi kami bisa ngedrop 2 kolom itu secara sekaligus dan tidak mengurangi kualitas datanya. Lalu kami juga mendrop beberapa baris yang semuanya sama sekali tidak ada datanya. Lalu ini untuk mengecek tipe data, jadi tipe data kami numerik semua, kebanyakan ada di float, cuma ada 2 di integer orientation. Orientation ini adalah arah hadap bangunan ke arah matahari, terhadap sinar matahari sepertinya. Lalu glazing area distribution ini tentang distribusi permukaan yang berkilau alias kaca dalam hal ini. Ini shape datanya, ada berapa baris dan berapa kolom. Ini describe seperti ringkasan data kami itu mempunyai mean berapa besarnya, standard deviation yang berapa besarnya, lalu ada minimum 25%, 50, 75, dan maksimumnya itu ada berapa. Untuk bagian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada bagian 3. Pertama, saya akan tampilkan histogram yang berupa grafik batang. Yang pertama ada grafik batang untuk heating load dan cooling load. Nah, dapat dilihat heating load dan cooling load memiliki hasil yang kebanyakan di antara nilai 10 sampai 20 dan memiliki skewness yang positively skewed. Ntar store dulu ke atas sedikit. Ke atas. Nah, dapat lihat bentuknya kedua grafik ini agak condong ke kiri yang mengindikasikan kedua grafik ini bernilai positively skewed. Boleh lanjut ke bawah. Selain itu juga ditampilkan untuk 8 parameter, ditampilkan grafik skewness-nya. Dapat dilihat dari keseluruhan grafik yang dihasilkan, hampir seluruhnya memiliki condong kiri atau positively skewed. Selain itu, untuk overall height dan orientation, dia ini memiliki skewness yang simetris, artinya dia memiliki mean yang sama dengan median dan mode-nya. Scroll ke bawah. Selanjutnya ada analisa correlation-nya. Nah, analisa correlation ini dapat dilihat, scroll dikit ke bawah lagi.
Dari hasil correlation di atas, heating load dan cooling load memiliki correlation yang paling tinggi dengan overall height. Dapat dilihat di sini, heating load dan cooling load memiliki correlation yang tinggi dengan overall height. Ini berarti semakin besar overall height-nya, semakin besar juga heating load dan cooling load-nya. Sedangkan untuk kedua output yaitu heating load dan cooling load memiliki negative correlation yang tinggi dengan roof area. Dapat dilihat di roof area. Nah, ini berarti semakin kecil roof area-nya, semakin besar heating load dan cooling load-nya. Scroll lagi boleh, lanjut. Setelah itu didapatkan juga p-value. P-value ini berguna untuk hipotesis testing yang akan dilakukan nanti. Jadi pertama dilakukan p-value antara setiap parameter dan p-value ini akan berguna untuk hipotesis testing nanti. Lanjut aja ke bawah. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait modul 4-nya. Di mana pada modul 4 ini kita akan membuat sebuah model yang nantinya model ini akan membantu kita untuk memahami hubungan antar variabel, yaitu parameter kita yang ada 8 tadi, dan untuk menggunakan variabel-variabel tersebut untuk memprediksi hasil yang nantinya kita inginkan, yaitu cooling load dan heating load-nya. Nah, pada modul 4 ini terdapat 3 metode yang digunakan, yaitu single linear regression, multiple linear regression, dan polynomial regression. Nah, masing-masing metode ini kami aplikasikan untuk kedua hasil akhir yang kami cari, yaitu heating load dan cooling load. Mungkin di antara kedua hasil akhirnya akan saya jelaskan salah satunya saja, karena keduanya sebenarnya sama nantinya, hanya ada beberapa parameter perbedaan aja yang digunakan. Mungkin boleh scroll ke atas aja, digunakan, ya saya akan jelaskan yang heating load-nya aja. Jadi dimulai dari, boleh ke atas sedikit Bang, ya, single linear regression. Di sini sebenarnya output yang diinginkan adalah kita akan membentuk suatu persamaan linear yang menjadi model kita, yaitu nantinya akan dihasilkan Y hat atau Y top B-nya sama dengan A tambah BX, di mana A dan B-nya merupakan koefisien yang kita dapatkan dari LM intercept dan LM koefisien. Nah, di sini kalau dilihat di X dan Y-nya yang digunakan adalah overall height, di mana overall height ini merupakan parameter yang memiliki korelasi paling tinggi atau paling besar ya, yang bisa dilihat dari heat map yang didapatkan di modul sebelumnya. Nah, jadi dari X dan Y ini nantinya akan dilakukan fitting, kemudian dicari intercept-nya, dan kemudian dicari koefisiennya. Bisa dilihat di situ ya, ada min 4,5 sekian dan 5,12 sekian. Nah, nantinya nilai tersebut, boleh scroll ke bawah sedikit, akan digunakan untuk membentuk linear modelnya, yaitu persamaan linear tadi. Jadi, heating load sama dengan min 4,5 sekian ditambah 5,12 dikali dengan overall height-nya. Jadi, heating load ini sebagai Y hat-nya dan overall height itu sebagai X yang kita gunakan. Seperti itu. Nah, setelah kita mencari persamaan linear menggunakan single linear regression, kita akan mencari berapa R square-nya dan berapa mean square error-nya. Jadi R square dan mean square error ini nantinya akan dicari untuk setiap metode yang kita gunakan untuk dibandingkan mana yang nantinya, metode mana yang nantinya paling baik untuk kita gunakan untuk mencari prediksi akhirnya. Jadi nanti di bawah juga sudah dituliskan berapa saja nilai yang didapatkan, jadi lebih enak untuk dibandingkannya. Mungkin masuk dulu ke multiple linear regression. Boleh tolong scroll ke bawah. Oke, jadi untuk multiple linear regression ini seperti namanya multiple, jadi parameter yang digunakan itu banyak. Di sini tadi kan kita punya 8 parameter bangunan, tapi nggak semuanya dipakai karena yang digunakan adalah yang p-value-nya hanya bernilai kurang dari 0,05. Sementara untuk heating load, orientation itu nilainya tidak kurang dari 0,05. Jadi yang digunakan di sini ada 7 parameter aja. Kemudian kita lakukan fitting untuk semua parameter yang ada ini, untuk Z dan heating load-nya. Kemudian kita cari lagi intercept dan koefisiennya. Nah, dari nilai intercept dan koefisiennya nanti akan ditemukan juga persamaan linearnya.
Nah, persamaan linear ini juga ditampilkan, mungkin boleh tolong scroll ke bawah. Di sini sudah dilakukan plotting terhadap actual value-nya sama fitted values-nya. Dan dari gambar yang dilihat ini, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa actual dan fitted values-nya sudah tergolong mirip gitu ya, tapi sebenarnya masih ada celah untuk bisa kita optimasi lagi gitu. Mungkin boleh tolong scroll ke bawah lagi. Oke, untuk metode yang kedua ini, di multiple linear regression-nya juga kita cari R square-nya dan berapa mean square error-nya. Oke, untuk yang terakhir ada polynomial regression. Untuk polynomial regression ini, variabel yang digunakan, X-nya hanya satu juga, dan X yang digunakan sama dengan X yang ada di single linear regression tadi, yaitu untuk heating load ini kita gunakan overall height-nya. Boleh tolong scroll ke bawah. Oke, di sini ada overall height dan heating load-nya. Boleh tolong scroll ke bawah lagi. Nah, untuk persamaan yang dibuat di sini karena polinomial, yang kami gunakan di sini adalah yang berskala 3, yang ordernya 3, yaitu persamaan kubiknya. Mungkin dari hasil polyfit dan F dan P yang sudah dihitung, dapat dilihat bahwa hasil akhirnya adalah 0,02478 X pangkat 3 ditambah 0,1754 X kuadrat sampai dengan kita temukan konstantanya. Jadi ini merupakan persamaan polinomial yang didapatkan dari polinomial regression-nya. Untuk yang grafik yang ada di bawah itu hanya plot aja antara P, X, Y, dan overall height yang kita dapatkan tadi. Oke, boleh tolong scroll ke bawah lagi. Nah, untuk yang PR sama dengan polynomial features ini, di sini sebenarnya kami hanya melakukan transformasi, di mana yang awalnya kita memiliki 7 buah parameter, ditransformasi sehingga membentuk 36 fitur gitu. Jadi dilihat dari keluarannya, 768,7 yang awalnya hanya 7 fitur, setelah ditransformasi nantinya akan menjadi 36. Oke, boleh tolong scroll ke bawah lagi. Dikit. Nah, oke. Untuk metode yang ketiga ini juga kita cari berapa R square value-nya dan berapa mean square error-nya. Nah, untuk ketiga metode yang telah digunakan tadi, kita sudah mendapatkan berapa sih R square-nya dan berapa juga mean square error-nya. Nilai R square dan mean square error ini merupakan nilai yang bermanfaat untuk kita gunakan untuk menentukan metode mana sih yang best fit untuk mencari prediksi akhir kita. Bagaimana cara menentukannya? Kita cari nilai R square yang paling besar dan berapa nilai mean square error yang paling kecil. Dari ketiga metode yang sudah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa metode multiple linear regression merupakan modal terbaik untuk memprediksi heating load dari dataset kami. Nah, hal yang sama dilakukan juga untuk cooling load, jadi mungkin tidak perlu saya jelaskan secara terperinci lagi. Bedanya di cooling load ini, nanti di multiple linear regression-nya, boleh tolong dibuka yang multiple linear regression-nya? Ya. Oke, jadi di multiple linear regression-nya itu untuk cooling load yang digunakan hanya ada 6. Jadi ada 2 parameter yang p-value-nya kurang dari 0,05. Selebihnya sama dan cara mencari kesimpulan akhirnya pun sama. Dan ternyata setelah melakukan perhitungan untuk cooling load juga, didapatkan kesimpulan yang sama. Jadi untuk proyek kami ini, dataset yang kami miliki, dapat kami simpulkan bahwa multiple linear regression merupakan metode yang paling baik untuk mencari prediksi akhirnya. Mungkin untuk modul 4 cukup sekian. Boleh lanjutkan oleh teman saya. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian 5. Jadi ini ada fungsi untuk plotting. Yang pertama distribution plot, yang kedua ada polyplot. Oke, lanjut. Ini hanya fungsi biasa. Oke. Jadi di sini pertama kami akan menghitung heating load. Jangan di run. Langsung ini aja. Itu udah keren. Di expand. Itu masih ketutup. Bukan heating load. Iya. Oke. Dibuka aja heating load ya. Dibuka. Yang panah itu loh. Maaf, izin noted. Ya itu. Buka. Oke. Masuk ke training and testing. Oke. Di sini
pertama-tama kita akan membagi data, porsi data mana yang untuk training dan porsi data mana untuk testing. Nah, untuk training ini fungsinya adalah untuk membuat model dari data tersebut. Nah, untuk testing ini adalah data untuk testing ini digunakan untuk memprediksi data-data selanjutnya, Oke, jadi di sini kita bagi untuk testingnya adalah 35% dan untuk trainingnya adalah 65%. Ini adalah model paling ideal setelah kami melakukan percobaan. Oke, next. Ini adalah model linear regression. Jadi kita coba prediksi berapa nilai regresi linear dari data testing dan data training sehingga didapatkan bahwa nilai regresi linearnya adalah untuk data testing adalah 0,903 dan untuk data training adalah 0,9225. Maksud dari nilai ini apa? Jika nilai skor dari linear regression ini semakin mendekati 1, maka model regresi linear akan semakin akurat. Oke, next. Selanjutnya ada cross validation score. Pertama-tama ada bab namanya generalization performance. Nah, generalization error itu merupakan seberapa baik kita dapat memprediksi unseen data atau data yang belum dilihat. Error yang dapat menggunakan testing dapat merupakan aproksimasi dari error ini. Kalau misalnya data trainingnya ternyata lebih besar dari data testing, tadi kita baginya itu kan data training ini lebih besar dari data testing yang kita gunakan, maka model ini akan semakin akurat, namun kurang presisi. Sebaliknya, kalau misal data testing yang lebih besar dari data training, maka model akan semakin presisi, namun kurang akurat. Karena kita akan banyak memprediksi unseen data, maka kita menggunakan metode ini. Oke, bisa di next. Jadi ini adalah cross validation score-nya. Ini tuh bentuknya array ya. Jadi kita membagi data, ibarat ini data, kita bagi menjadi 5 fold. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, prinsip dari cross validation ini gimana? Jadi 4 data ini digunakan untuk training dan 1 data ini untuk testing. Jadi porsi testingnya adalah 20%. Sehingga untuk cross validation score-nya adalah 0,79, 0,89, dan seterusnya dengan nilai terendahnya adalah 0,79 dan nilai tertingginya adalah 0,9248 ini untuk validation score-nya. Nah, berapa validation score dari rata-ratanya? Oh ya, jadi prinsipnya cross validation prediction itu gini. Tadi kan saya udah buat ini. Nah, 1 datanya ini digunakan untuk testing. Ini yang pertama, menghasilkan array ini. Kemudian untuk yang kedua, ini untuk testing, sisanya ini untuk training, menghasilkan array kedua. Begitupun seterusnya sampai kita menghasilkan 5 cross validation score gitu prinsipnya. Oke, untuk skor rata-rata sendiri adalah 0,891. Ini rata-rata dari kelima nilai ini, nilai cross validation ini. Oke, untuk bisa lanjut untuk cross validation prediction. Jadi bedanya dengan cross validation score sebenarnya prinsip sama. Namun cross validation prediction ini akan menghasilkan nilai setiap datanya gitu. Nilai validation prediction setiap datanya. Oke, biar kita nggak terlalu pusing, bisa dilihat ada kurva regresi linearnya. Bisa scroll ke bawah. Nah, ini adalah kurva linear dari data yang terukur dan juga data yang diprediksi dengan cross validation prediction. Cost prediction. Nah, bisa kita lihat ya, ini kayak misalnya ini di sini yang diukur 5, kemudian yang diprediksi juga mendekati 5 gitu. Dan kalau kita buat regresi linearnya kan pasti rumusnya itu X sama dengan Y kan. Kalau misalnya yang paling bagus itu prediksinya. Ini ada beberapa yang melenceng dan tapi ini melenceng tidak terlalu jauh. Sehingga bisa dikatakan bahwa nilai prediksi ini cukup akurat. Oke, lanjut ke overfitting, underfitting, dan model selection. Jadi ketika kita membuat model training, kita tidak boleh overfitting dan tidak boleh underfitting. Jadi di sini kita membuat data fittingnya, bisa next saja kalau bagian ini. Kita buat di head. Ini juga bawah lagi, langsung ke kurva. Ini juga udah dijelasin sama Zana ya. Ini untuk hitting load. Ini untuk proporsinya dan hitting load-nya. Tadi udah dijelasin sama Zana, actual dan prediction-nya. Nah, yang atas itu tadi untuk data training dan yang bawah itu untuk data testing. Hasilnya nggak jauh beda. Ada beberapa yang miss ya. Kira-kira nggak jauh beda. Ada data yang beberapa yang kurang presisi, tapi sisanya ini cukup presisi ya.
Nah, lanjut. Oke, overfitting di sini tadi kan kita membagi data testing sebesar 35%. Oke, maaf ini bukan 35 count overfitting ini ada apa? Ini lupa diubah, ini hasilnya 45%. Maaf. 45%. Oke, bisa lanjut ke bawah. Nah, setelah melakukan testing, lanjut ke bawah. Kita bisa mendapatkan bahwa polinomial score-nya adalah 0,99 untuk data training dan untuk data testingnya adalah 0,9 pula. Sehingga bisa dikatakan dengan menghitung polinomial score ini, data ini mendekati 1 yang artinya mendekati kebenaran. Oke. Selanjutnya kita uji ya. Kita cari nih nilai kuadrat yang paling besar di order berapa. Nah, kalau bisa kita lihat bahwa yang paling besar ini di antara nilai 4 dan 3 gitu di sini. Namun setelah saya uji setelahnya, itu datanya itu sangat overfitting dengan nilai alpha yang sangat kecil. Sehingga saya memutuskan untuk mengambil data yang cukup akurat namun tidak overfitting, yaitu dengan order 2. Oke, lanjut. Oke, langsung ke bawah aja. Jadi kita ambil order 2 ya. Nah, oke. Sini kita melakukan ridge regression, di mana dengan ini kita menentukan alfanya 0,5. Dan dari mana dapat alfa 0,5 ini? Bisa dicari di ridge search-nya, itu ada di bawah. Jadi kita tentuin alfanya 0,5. Nah, kenapa dasar kita tentuin alfa 0,5? Artinya semakin kecil alfanya, ini semakin overfitting, dan semakin besar alfanya ini misalnya 10, itu rawan underfitting. Sehingga kita mengambil nilai tengahnya itu 0,5. Oke, bisa dilihat. Langsung ke bawah aja. Langsung bawah aja, ke bawah. Nah, atas. Nah, ini ketika kita mengambil nilai dari order 0 sampai order 6, ini nilai akhirnya segini, 0,95 dan 0,96. Nggak terlalu cukup akurat, tapi kita lihat ke bawah, di mana sih model akuratnya? Bisa lihat di grafik ya. Bisa di grafiknya, pada alfa keberapa ini akurat. Sebenarnya ini kalau mau akurat nih ke alfa yang mendekati 0 itu cukup akurat, tapi sayangnya ini rawan overfitting untuk data-data yang baru. Sehingga kita mengambil nilai tengahnya yaitu 0,05 sekitar sini, yang nilai R2-nya juga cukup tinggi ya. Jadi kita ambil di sini. Dan ini cukup berhimpit juga antara data training dan data testing. Oke, lanjut ke bawah. Terakhir get search. Ini konsepnya hampir sama, bisa dibuka. Hampir sama, tapi bedanya ini kalau tadi kita tentuin alfanya 0,5 tok, ini biarkan sistem yang mencari ada 0,1, 0,5 dan lain-lain, sehingga pada saat dicari itu ternyata 0,1, tapi 0,1 itu rawan sekali akan overfitting, sehingga kita tidak memakai itu. Oke, lanjut ke bawah. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bagian data training dan data testing dengan komposisi masing-masing 65% dan 35% menghasilkan R kuadrat pada data testing sebesar 0,903 pada nilai R2 dan data training sebesar 0,92. Hal ini menunjukkan bahwa data training dan data testing sudah memiliki nilai regresi dan linear yang akurat. Kemudian ini hasil yang kesimpulan dari step-step kita tadi, tidak perlu jelasin lagi. Mungkin karena waktu itu terbatas, sekian dari saya dan kelompok kami. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.